Sebentar lagi musim F1 2022 akan dimulai, dan balapan pertama akan diselenggarakan di Bahrain International Circuit. Sirkuit ini sudah menyelenggarakan balapan F1 dari tahun 2004, dan telah memberikan kita semua memori-memori indah. Jadi sambil kita menunggu balapan F1 2022 dimulai, gue ada buat polling buat kalian semua. Sebelumnya, ingin gue bahas balapan Bahrain GP tahun berapa, dan kalian banyak yang voting Bahrain GP 2014. Nah, ada apa sih sebenarnya di Bahrain GP di tahun 2014? Nah, hari ini gue akan menceritakan balapan ini ke kalian semua. Jadi, Bahrain GP 2014 merupakan balapan ketiga dalam musim 2014. Dan Bahrain GP tahun ini merupakan Bahrain GP pertama yang diadakan pada sore malam hari, karena biasanya siang hari ya. Musim 2014 memang dikenal sebagai awal mula Mercedes mendominasi F1 di era hybrid, dan balapan ini membuktikan bahwa hal itu ya benar gitu. Dan di balapan ini, Nico Rosberg start dari pole position dengan rekan timnya Lewis Hamilton di posisi kedua. Saat balapan dimulai, Hamilton berakselerasi lebih cepat dari rekan timnya Rosberg, bergerak di depannya dengan menggunakan ruang antara dinding pit menuju tikungan pertama. Lalu Hamilton oversteered setelah meninggalkan tikungan 3 dan pindah keluar lintasan. Rosberg berusaha untuk merebut kembali keunggulan around the outside, sisi luar ya, pada tikungan keempat, tetapi Hamilton mempertahankan posisinya. Balapan terus berjalan, dan setelah menghemat lebih banyak bahan bakar, Rosberg memiliki lebih banyak horsepower yang tersedia untuk menyerang. Setelah menggunakan DRS di pit lurus, dia berhasil melewati Hamilton untuk sebentar dengan mengerem di bagian dalam ke tikungan 1. Namun pengereman terlambat, Rosberg memaksanya sedikit melebar, dan Hamilton beralih ke dalam untuk segera merebut kembali posisi dari Rosberg. Pada lap berikutnya, Rosberg kembali mencoba melakukan gerakan yang sama di tikungan pertama, dan kali ini berhasil bertahan di tikungan pertama. Namun, Hamilton berhasil merebut kembali posisi pertama dari rekan timnya dengan menggunakan bagian dalam tikungan. Itu berarti Hamilton dipanggil ke pit lane terlebih dahulu, memasuki ke pit lane di akhir lap untuk dipasangi ban soft. Sementara Rosberg akan melakukan pit stop di lap 21 dan menghadapi ban medium yang lebih keras. Hamilton menciptakan celah pada ban yang lebih cepat pada fase balapan berikutnya, dan pada lap 32 dia unggul 8,5 detik dari Rosberg. Lalu Hamilton unggul sekitar 10 detik dari Rosberg dengan 17 lap tersisa. Namun dengan ban compound soft yang diperkirakan lebih cepat 1 detik per lap dari compound yang medium, Rosberg masih memiliki peluang yang sangat baik untuk mengejar rekan timnya di lap-lap tersisa, karena mereka dijadwalkan untuk ditempatkan di ban lawan. Jadi kebalikannya ya, Hamilton dengan ban medium dan Rosberg dengan ban soft di stint terakhir. Namun di belakang terjadi insiden yang cukup terkenal ya, yaitu saat Maldonado bergabung kembali di track setelah pit stop di lap 41, dan dia tidak dapat bereaksi saat ia melihat Gutierrez tepat di tikungan pertama dan membentur pojok kanan belakang mobilnya. Dan di sini Gutierrez berguling 2 kali di udara sebelum mendarat tegak di track. Puing-puing berikutnya mengakibatkan munculnya safety car. Gutierrez tetap berada di mobilnya selama beberapa waktu sebelum memanjat keluar untuk dibawa ke rumah sakit setempat untuk pemeriksaan. Kedua pembalap Mercedes melakukan pit stop selama periode safety car. Tapi penerapannya berarti keunggulan Hamilton lebih dari 10 detik tadi itu udah berkurang jadi 0. Jadi tidak ada celah lagi di antara mereka. Hamilton akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan pada ban medium yang diperkirakan lebih lambat dari compound soft yang dimiliki oleh Rosberg. Saat safety car, Direktur Teknis Tim Paddy Lowe berbicara kepada dua pembalap Mercedes di radio untuk mengingatkan mereka bahwa kedua mobil harus menyelesaikan balapan. Dengan 10 lap tersisa, safety car maju ke pit lane dan balapan dilanjutkan. Hamilton bertahan dari Rosberg menuju tikungan 1, tapi Rosberg mendapatkan garis yang lebih baik melalui tikungan 2 dan 3. Jadi mencoba untuk menyalip lagi di luar tikungan 4, namun Hamilton bertahan lagi, menahan rekan satu timnya yang melebar dan berhasil mempertahankan keunggulan. Pada lap 52, Rosberg kembali mencoba melakukan gerakan late braking atau pengereman yang telat ke tikungan 1. Tetapi Hamilton berhasil tetap di depan dengan menunggu Rosberg melebar dari manuver pengeremannya yang terlambat dan berbalik untuk beralih ke dalam dan mempertahankan keunggulannya. Jadi switchback ya. Rosberg melanjutkan serangannya dengan mencoba bergerak lagi pada lap berikutnya, dan lagi-lagi Hamilton melaju dengan defensif menuju tikungan 4 dan masih berhasil mempertahankan keunggulan. Di belakang, Hülkenberg membuat kesalahan membiarkan Ricardo Red Bull mengambil keuntungan dan melewatinya di keluar tikungan 11 untuk pindah ke posisi keempat di lap 53. Dan disinilah Ricardo juga mencoba untuk mengejar Sergio Perez yang berada di posisi ketiga untuk posisi terakhir di podium.
Dengan dua pembalap Mercedes yang berulang kali duel untuk posisi di lap penutup, Rosberg telah mengambil yang terbaik dari bannya pada awal lap terakhir. Hamilton mempertahankan keunggulannya selama sisa putaran untuk memenangkan balapan. Rosberg selesai kedua, dan Perez berhasil bertahan dari Ricciardo selama beberapa lap terakhir untuk meraih posisi ketiga. Itu adalah podium pertama Perez sejak Grand Prix Italia 2012 dan yang pertama untuk Force India sejak Grand Prix Belgia 2009. Wah, seru banget ya ngeliat dua rekan tim duel sepanjang balapan, tapi nggak bisa bayangin sih tim Mercedes nontonnya kayak gimana waktu itu. Pasti pada gugup semua sih, takut dua pembalap mereka saling bertabrakan, yang dimana hal itu terjadi di masa depan. Tapi balapan ini merupakan awal mulanya rivalitas sengit antara duo Silver Arrow yaitu Lewis Hamilton dan Nico Rosberg. Gimana menurut kalian? Seru nggak nih kira-kira nih balapan 2014 ini menurut kalian? Jadi nggak sabar kan untuk nonton F1 nanti di musim 2022? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu saat gue mengupload video baru. Dan ya, I'll see you guys next time di next video. Goodbye.